Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi semuanya. Hari ini kita belajar membuat kertas kerja atau neraca larjur ya, atau worksheet. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama yaitu kita siapkan formnya dulu ya. Ini adalah form kertas kerjanya ya. Ya, terdiri dari kode akun, nama akun, ya, kolom neraca saldo, AJP, ayat jurnal penyesuaian ya, yang AJP ini kepanjangannya, NSD, neraca saldo disesuaikan, rugi laba dan neraca ya. Untuk membuat kertas kerja ini yang kita butuhkan adalah data neraca saldo. Yang ini ya, neraca saldo ini. Ini adalah data dari buku Yudhistira halaman 83 ya. Sedangkan jurnal umum atau penyesuaian ini ada di buku Yudhistira halaman 88 ya. Ini adalah buku Yudhistira untuk kelas 3 ya. Nah, setelah itu ya, kita pindahkan ya kode akun, nama akun, dan jumlah yang ada di debit dan kredit ini kita pindahkan ke dalam kolom kertas kerja ini ya. Tabel kertas kerja ini, form kertas kerja ini. Caranya kita tinggal copy ya. Nah, karena kita mengerjakannya di Excel, kita tinggal copy ya. Kalau kalian nanti di buku kalian tinggal salin ya. Udah ya. Setelah ini, langkah berikutnya adalah memindahkan jurnal umum atau penyesuaian yang ada di sini kita pindahkan kemari ya. Yang pertama kali kita pindahkan adalah beban perlengkapan ya. Kita lihat di sini ya. Nah ya, kalau belum ada nama akunnya, kebetulan beban perlengkapan ini belum ada nama akunnya di sini. Jadi kita tambahkan di sini ya. Nah, kita masukkan jumlahnya sesuai debit kreditnya. Kalau dia di debit, masukkan di debit. Kalau di kredit, masukkan di kredit. Jadi kita masukkan di sini. Oke, beban perlengkapan udah. Setelah itu perlengkapan yang ada di kredit kita lihat di sini. Ini ada perlengkapan salon ini ya di kredit. Jadi kita pindahkan di sini ya. Nih kita pindahkan. Setelah itu ada beban penyusutan peralatan. Karena belum ada akunnya di atas, kita tambahkan lagi di sini. Kita masukkan di debit ya, karena dia di debit. Setelah itu akumulasi penyusutan peralatan ada di sini ya. Ini adalah akumulasi penyusutan peralatan ya. Jadi masukkan di sini ya. Jumlahnya adalah 620.000 ya. Setelah itu beban penyusutan gedung juga belum ada di atas, jadi kita masukkan di sini. Nah, beban penyusutan gedung adalah 6 juta. Kita pindahkan ya, yang di sini kita pindahkan kemari 6 juta. Setelah itu ada akumulasi penyusutan gedung ya. Akumulasi penyusutan gedung ada di sini. Ya, akumulasi penyusutan gedung ada di sini. Nah, sebesar 6 juta. Setelah itu ada beban sewa. Beban sewa juga belum ada, jadi kita tambahkan di sini. Ya, masukkan angkanya di debit beban sewa ya. Setelah itu adalah sewa dibayar di muka ada di sini. Nih, ada di atas, jadi tidak perlu kita tambahkan. Kita tambahkan saja di kredit ini. Karena letaknya adalah di kredit. Sewa dibayar di muka ya. Setelah itu adalah iklan dibayar di muka ya. Iklan dibayar di muka belum ada di atas, jadi kita tambahkan di sini sebesar 600.000 ya. Setelah itu
beban iklan. Oh, beban iklan udah ada di sini. Jadi kita tinggal tambahkan di sini. Di kredit ya, sebesar beban iklan 600.000. Setelah itu pendapatan diterima di muka. Nah, ini ada pendapatan diterima di muka. Jadi kita tinggal masukkan di sini sebesar 4.800.000. Setelah itu ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa sudah ada di atas, jadi tidak perlu kita buat lagi akunnya. Nah, masukkan di sini nih 4.800. Setelah itu ada beban gaji. Beban gaji udah ada di sini, jadi kita tinggal input di sini. Beban gaji ada 500.000, kita input di sini. Utang gaji belum ada, jadi kita tambahkan di sini. Nah, ditambahkan di kredit ya, karena utang gaji ini ada di kredit di jurnal umum penyesuaiannya. Setelah itu beban piutang tak tertagih. Kita tambahkan di sini karena di atas belum ada. Kita masukkan di debit yaitu sebesar 3,5 dan cadangan piutang tak tertagih ya. Nah, kita masukkan angkanya di kredit. Nah, setelah itu kita totalkan jumlahnya ya. Nah, jumlahnya harus balance ya, sama. Nah, 14.720.000 ya. Nah, sama ya, hasilnya sama ya. Setelah itu langkah berikutnya kita mengisi neraca saldo disesuaikan ya. Nah, ya. Oke, kita mengisi neraca saldo disesuaikan. Kita ulang ya, bagaimana menginput AJP ini tadi. AJP ini kita input adalah angkanya dari jurnal umum atau penyesuaiannya. Ya, kita tinggal masukkan di sini di kolom AJP ini. Kalau tidak ada nama akunnya, belum ada di sini, kita tinggal tambahkan di bawah setelah jumlah ini. Oke, udah selesai. Setelah itu kita jumlahkan dan angkanya harus sama debit dan kreditnya. Oke, setelah itu kita akan memasukkan NSD ini, neraca saldo disesuaikan ini. Bagaimana cara kita menginputnya ya? Pertama-tama ya, ini kita menginputnya. Nih, perhatikan, kas ini tidak ada AJP-nya, berarti dia adalah tetap. Ya, begitu juga dengan piutang usaha ini. Setelah itu ini ada berada di sewa dibayar di muka, ini ada debit dan kredit. Berarti ini diperoleh dari debit 3 juta dikurang dengan kredit ini. Dapatnya segini. Setelah itu ada perlengkapan salon. Perlengkapan salon masih di debit. Ada penyesuaiannya 600.000, berarti dia dikurang karena dia di kredit ya di AJP-nya. Setelah itu ini tidak ada penyesuaiannya, lihat. Berarti dia tetap. Setelah itu ini ada di kredit akumulasi penyusutan peralatan. Jadi ditambahkan ya, kredit tambah kredit ya, karena dia di neraca saldo kredit, di AJP kredit. Berarti kita totalin dan angkanya kita letakkan di kredit. Setelah itu gedung tidak ada transaksi penyesuaiannya, jadi kita masukkan tetap angkanya. Setelah itu ini di sini berarti di kredit ditambah kredit ya, karena dia kredit sama kredit. Setelah itu ini di sini 14.500.000 karena nggak ada penyesuaiannya tetap. Setelah itu ini di sini adalah ya, ini berarti besarnya, lihat. Ini kreditnya 6 juta, debitnya 4.800.000. Berarti dia besar di kredit kan? Berarti letaknya harus di kredit. Berarti 6 juta dikurangi 4.800.000. Ya, setelah itu ini tetap karena tidak ada penyesuaiannya. Berarti kita tinggal salin ya. Ini letaknya di kredit ya. Ini letaknya di kredit. Oh, berarti yang ini dia ya.
yang 25 juta ini ya, kredit ya. Setelah itu kita mengisi, oh ini letaknya di kredit, bukan di debit, ini salah. Ini letaknya di kredit. Nah, ya. Nah, oke, jangan sampai salah. Ini kredit. Ya, setelah itu ini letaknya masih di, nah ini di debit ya. Nih, pref ini. Oke, setelah itu ini di kredit, dan kredit berarti letaknya di kredit. Kita totalkan saja 4.800.000 tambah 26.600.000. Setelah itu ini adalah letaknya di kredit juga 800.000. Setelah itu ini letaknya ada di debit berarti dijumlahkan keduanya ya. Setelah itu ini letaknya ada di debit dan kredit. Nah, berarti kita kurangkan 1 juta kurang 600.000. Oke, setelah itu di sini ya. Setelah itu di sini tetap ya 14. Nah, ini juga tetap karena nggak ada penyesuaian ya. Nah, setelah itu kita ini tetap debit ya, kita sorot aja ke bawah. Ini 500.000 di kredit. Nah, ini juga tetap, dan ini tetap. Setelah itu kita totalin ya, kita totalin ini kita biar nampak judulnya ya. Ini kita totalin pakai Excel, jadi dia otomatis ya. Jumlahnya harus sama yang ini ya. Kalau enggak sama berarti kita ada salah menginput. Nah, udah benar ya. Oke, udah sama. Sekarang kita menginput rugi labanya ya. Perhatikan, di buku tidak ada angka 4 dan 5 ini. Ini sengaja saya buat agar kalian mudah untuk paham. Maksudnya 4 dan 5 ini, kolom rugi laba ini yang diisi adalah jumlah yang nama akunnya dimulai, yang nomor akunnya dimulai dari angka 4 dan 5. Ini adalah kode akun atau nomor akun. Jadi, nama akun yang diawali atau nomor akun yang diawali 4 dan 5 dan jumlahnya yang ada di neraca saldo disesuaikan ini kita pindahkan kemari. Nih, pendapatan jasa, pendapatan rupa-rupa ini kita pindahkan kemari. Yaitu ini ya. Kita pindahkan adalah jumlah yang ada di neraca saldo disesuaikan. Nah, ya, ini. Nih kita pindahkan ya. Nah, ya. Oke, yang ini juga kita pindahkan. Nah, ini ya. Ini kita pindahkan semuanya kemari. Nah, ya. Nah, ini kan ngapa kita pindahkan? Karena nomor akunnya 5, 4 dan 5. Angkanya adalah yang dipindahkan adalah angka neraca saldo yang disesuaikan, ya. Nah, setelah itu cari lagi yang nomor 4 dan 5. Ini 5. Nah, ini juga kita pindahkan. Nah, 4 dan 5 ini kita pindahkan. Nah, ya. Iklan dibayar ini bukan ini tidak, karena dia akun nomor 1, 2. Piutang tak tertagih ini ya kita pindahin. Ya, piutang tak tertagih ini ada di debit. Ya. Ini kita pindahin. Oke, setelah itu kita jumlahkan. Kita sebenarnya bisa tarik di sini aja ya. Setelah itu kita cari selisihnya.
32.200 ini dikurangi 17.320.000. Setelah itu kita totalin 17.320.000 ditambah 14.880.000. Udah ya? Nah, udah sama angkanya. Setelah itu, setelah mengisi rugi laba, kita mengisi neraca. Nah, neraca ini adalah daftar harta kita. Adalah yang diinput, angkanya berasal dari nomor akun yang di awalnya 123. Kita pindahkan semua kemari. Angka yang kita pindahkan adalah angka dari neraca saldo disesuaikan saja. Yang lain-lain nggak usah diganggu ya. Perhatikan ya, yaitu kas piutang tak tertagih semuanya ya. Nah, jadi kita tinggal pindahkan saja. Nih, ini kan kenapa kas? Karena dia awalnya angkanya 1. 1, 2, 3. Oke, kita pindahkan. Ya. Nah, ini tinggal sorot aja ya. Nah, yang ini juga bisa, pokoknya 1, 2, 3 ya, kita pindahkan. Nah ya, nah di sini juga masih kita pindahkan. Nah ya, ini apa? Prefnya juga kita pindahkan. Nah, dia ada di debit. Setelah itu, ini nggak perlu ya, karena ini adalah nomor akun 4 dan 5. Kemana lagi kita pindahin? Ke sini ya. Utang gaji, sewa dibayar di muka ini. 600.000 ini. Nah, ini kita pindahkan kemari ya. Setelah itu iklan dibayar di ini, iklan dibayar di muka ini ya. Nih kita pindahin dah 600.000. Setelah itu utang gaji ada di kredit ya. Utang gaji ada di kredit. Setelah itu cadangan piutang tak tertagih ini ada di kredit. Ini kita pindahin di sini. Setelah itu kita totalin. Ini karena rumusnya udah ada, jadi tinggal tarik aja ya. Setelah itu kita cari selisihnya. 69.250.000 dikurang ini 54.370.000. Nah, sama selisihnya kan, selisih rugi laba dan neraca harus sama. Jadi ini tambah ini. Ya. Udah sama ya hasilnya. Jadi nanti setelah selesai kertas kerja ini, langkah berikutnya kita membuat laporan keuangannya. Jadi kita membuat laporan keuangan ini, kita memindahkan dari kertas kerja ini saja. Udah mudah kerja kita ya. Lihat dari sini diperoleh labanya adalah 14.880.000 ya. Rugi laba itu adalah pendapatan dikurang beban-beban ya. Nih, udah sama ya. Nah, ini adalah kertas kerja kita, udah sama ya. Nih. Nah, ini adalah kertas kerja kita, udah sama ya. Nampak kan semuanya udah sama kertas kerjanya. Ya, angkanya. Jadi untuk membuat kertas kerja ini kita perlu data neraca saldo dan jurnal penyesuaian ya. Nih, neraca saldo dan jurnal penyesuaian ini. Ini neraca saldo, ini jurnal umum atau penyesuaian. Setelah itu kita pindahkan kemari ya, seperti yang sudah saya terangkan tadi. Oke, selesai hari ini. Terima kasih semuanya.